kalau emang nggak bisa baris terus, nggak apa-apa mencar aja. Yang penting kita berarti komunikasi selalu ada gitu, jadi nggak mungkin kesasar juga gitu. Jadi nggak memaksakan untuk di tol harus ngambil jalur kanan, rombongan panjang, kan ganggu pengendara lain juga. Iya sih. Ada banyak sekali klub-klub atau komunitas-komunitas, termasuk komunitas otomotif atau mobil yang ada di Surabaya. Kali ini Ivana sudah kedatangan tamu yang luar biasa banget. Perwakilan salah satu dari komunitas otomotif atau klub mobil, lebih tepatnya di Surabaya. Ada Kak Welly. Thank you ya Kak ya. Udah bisa atau nyempetin waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol. Kak Welly ini dari klub mobil apa? Yaris Club Surabaya. Yaris Club Surabaya. Ini buat smart clickers atau teman-teman yang mungkin udah tergabung pasti tahu nih, karena Kak Welly ini ketua ya di Surabaya. Udah berapa lama? Ini terakhir, tahun ini terakhir. Jadi ketuanya. Jadi ntar bakal ada pencalonan lagi. Iya. Itu durasi untuk 2 ini tahun. 2 tahun. Berarti dari mulai 2020 ya? Iya. 2020 sampai 2022 ini masa jabatan. Masa jabatan. Ngeri. Oke. Sebelumnya udah bergabung di Yaris Club ini sendiri udah berapa lama, Kak? Dari sekitar tahun berapa ya? 2015 mungkin. 2015 ya? Iya. Oke. Kalau sejauh ini di Surabaya sendiri, membernya ada berapa sih? Membernya itu saya masih kurang hafal, sekitar 40 Surabaya atas ya? lah. 40-an, iya, 40 something ya? Iya. Oke. Terus biasanya apa nih Kak yang sering dilakukan teman-teman Yaris Club ini? Mungkin program kalau kita sih sebenarnya ada kopdar rutin. Tapi berhubung pandemi, jadi untuk kopdar rutin dulunya 2 minggu sekali, jadi kita kurangi jadi kadang 1 bulan sekali gitu. Sama ada touring tahunan sebenarnya. Ada touring tahunan. Ya, sekalian bakti sosial gitu. Nah, kalau bakti sosial sendiri biasanya udah pernah ngapain apa aja nih Kak? Ini yang saya ingat ya, soalnya waktu bakti sosial yang saya ikutin itu pembuatan. Sorry biar lebih kedengeran ya, aku deketin ya. Pembuatan perpustakaan di daerah mana ya? Daerah arah Bromo kalau salah itu. Iya itu. Itu salah satu contoh bakti sosialnya. Sama kadang kalau ada bencana juga melakukan kayak penggalangan dana juga. Oke. Ini bentar lagi kan mau Ramadan, mau Lebaran, ada agenda nggak? Ada biasanya kalau mungkin tiap puasa mungkin bukber misalnya gitu atau apa gitu. Kalau di bulan puasa kita itu pasti akan mengadakan bagi-bagi takjil. Pasti ya. Di mana? Aku mau datang. Boleh. Di mana? Biasanya dulu itu tempatnya kita pindah-pindah, tapi lebih seringnya di depan Auto 2000 Ayani. Oke, di daerah Ayani ya. Iya. Lebih dekat di daerah situ. Oke. Dan itu berarti dalam komunitas kalian atau di teman-teman Yaris Club Surabaya ini sendiri memang ada anggaran kah atau harus ada iuran nih yang khusus untuk misalnya dana sosial atau mungkin nanti yang akan diperuntukkan untuk misalnya bagi takjil atau itu terserah aja sih siapa yang mau gitu. Kalau kita sih, kalau selama saya menjabat jadi ketua, itu saya wajibkan untuk uang kas. Oh, ada uang kas. Iya. Jadi uang kas itu untuk keperluan-keperluan seperti bagi takjil, tapi untuk saat mau bagi takjil mau lebih nambah juga dananya mau ditambahin juga silahkan. Jadi boleh ya, tapi uang kas itu tetap harus jalan ya. Kak Welly, biasanya kan dalam sebuah komunitas atau sebuah klub apapun itu biasanya kan sesolid-solidnya itu pasti akan ada biasanya sih entah itu apa ya istilahnya gitu, ada sedikit masalah dari satu member dengan member yang lain selama menjabat
menjadi ketua? Pernah nggak menemukan misalnya ada masalah tersendiri dari antar member itu gitu? Terus sebagai ketua apa nih yang harus dilakukan oleh seorang Welly gitu? Kalau untuk masalah itu biasanya kita kan ada tim pengurus juga ya Mbak di grup, untuk grup tim pengurus. Jadi setiap masalah itu pasti kami rundingan di grup dulu. Gimana jalan keluarnya? Mungkin masalah-masalah yang sering bikin saya marah gitu kadang-kadang. Oh bisa marah ya? Bisa. Bukan marah sih, lebih ke gimana sih gitu loh. Gimana sih? Emosi kita lah kadang-kadang udah atur waktu, atur tempat, janjian sama yang punya kafe gitu untuk kopdar misalnya. Kopdar, Oke. Ternyata yang datang dikit. Oke. Itu kadang-kadang cuma masalah-masalah kecil aja seperti itu sih. Sebentar, kalau untuk di Yaris Club Surabaya ini, untuk membernya itu apakah lebih banyak dari kalangan keluarga atau mungkin dari anak-anak muda yang masih single-single gitu? Yang paling banyak, yang paling aktif? Zaman saya dulu pertama kali masuk itu masih banyak yang muda. Kalau untuk yang sekarang lebih banyak keluarga. Justru sekarang ini lebih banyak keluarga. Karena kan kalau kita lihat mobilnya biasanya sih, karena kalau lihat itu kan kebanyakan memang masih yang anak-anak muda nih, para pecinta Yarisnya itu sendiri, meskipun tidak menutup kemungkinan keluarga juga banyak. Tapi yang tergabung di komunitas atau di klub ini sekarang semakin kesini keluarga ya? Keluarga ya. Oke. Malah yang muda itu dikit. Saya paling muda kayaknya. Yakin. Emang berapa umurnya? 26. Ketua loh ya, umurnya 26 ya. Berarti membawahi para bapak-bapak dong. Nah, itu susahnya. ini harus diceritain ini. Biasanya nih Kak Welly, yang muda kan suka disepelekan, apalagi kalau misalnya menjadi atau menjabat sebagai seorang ketua atau pimpinan misalnya. Itu gimana tuh kalau di tempat Kak Welly sendiri? Saya sih dulu mikirnya jadi ketua ini emang dipilih apa dikerjain ya sebenarnya. Terus ternyata jawabannya adalah? Ternyata emang dipilih sih, cuma sedikit ada dikerjain. Mengajukan diri nggak waktu itu? Yang sempat dicalonkan ya? Iya, dicalonkan sama ketua sebelumnya Kang Yoni. Kang Yoni, oke. Ya. Harusnya datang ya, tapi berhalangan ya? Oh iya. Yang berhalangan masih Nanta. Oke. Baik, mungkin next kita bisa ngobrol bareng ya. Akhir bulan soalnya lagi sibuk-sibuk. Oke, siap. Jadi apa biasanya kendalanya kalau misalnya ternyata yang dibawahi ini adalah orang-orang yang lebih berusia gitu. Susah banget ngatur waktu untuk kopdarnya. Kan mereka kan juga punya keluarga, juga kita nggak bisa maksain untuk wajib kopdar gitu. Ya kesulitannya di situ aja sih. Oke. Terus gini, syaratnya nih, siapa aja sih sebenarnya yang boleh? Selain harus punya Yaris, memang ada syarat khusus nggak sih? Punya SIM wajib. Oh ya SIM wajib. Terus? Selain itu nggak ada syarat, kan kadang-kadang ada syarat yang harus modif, enggak kok di kita. Oh enggak ya? Kita bebas, walaupun mobil baru keluar dari dealer mau masuk silakan. Yang mobil yang bener-bener perawan gitu nggak diapa-apain? Monggo silakan. Monggo boleh. Tapi rata-rata yang sudah tergabung ini memang mobilnya udah pada dimodif ya? Ada yang enggak kok. Ada yang enggak, mungkin yang udah bapak-bapak banget itu mungkin enggak ya? Kebanyakan mungkin cewek ya, yang cewek gitu nggak dimodif sama sekali. Oh iya, antara cewek sama cowok membernya? Banyak cowok. Iya. Oke. Mungkin cewek kebanyakan itu ya bawa istrinya, bawa anaknya gitu. Tapi kan mereka kadang-kadang pesan seragam satu keluarga full, jadi kelihatan ramai banget. Iya. Apa yang membedakan antara Yaris Club Surabaya mungkin dengan komunitas atau klub mobil lainnya yang mungkin paling selama Kak Welly gabung nih, ini nih yang paling oke dari Yaris Club ini yang mungkin tidak akan pernah didapatkan di klub mobil lainnya? Kelebihannya apa? Kalau itu belum tahu ya, soalnya saya sendiri nggak pernah ke klub lain. Belum pernah ada pengalaman ini ya? Mungkin kalau klub lain itu lebih ke nongkrong aja, mampir silaturahmi ke klub lain kalau saya. Jadi nggak gabung ke klub tersebut. Oke. Jadi saya belum tahu perbandingannya klub ini Yaris lebih bagus atau enggak
nggak tahu. Hampir sama. Iya. Tapi kalau ini biasanya berkendara nih, Kak Welly. Biasanya nih kalau ada touring misalnya, itu Ivana sendiri tuh clickers kadang-kadang itu suka takut kalau misalnya wah ini ada rombongan entah itu apa gitu ya. Maksudnya tuh mobil apa atau ini kadang-kadang kan ada yang suka ngawur tuh mentang-mentang ini apa namanya? rombongan kayak gitu. Kalau di Yaris sendiri itu ada ini nggak sih? Maksudnya tuh ada peraturan yang gimana dalam berlalu lintasnya, gimana dalam berombongannya ketika kalian lagi bareng-bareng gitu. Kalau saya sih pasti ngingatin untuk ini bukan jalan kita. Oke. Jadi kalau ada yang masuk ke jalur rombongan, jangan jangan dimarahin. Tutupin atau jangan dihalangin ya, nggak apa-apa, biarin aja. Kan kita setiap touring selalu bawa HT untuk komunikasi di jalan. Jadi kalau emang nggak bisa baris terus, nggak apa-apa, mencar aja. Yang penting kita bawa HT, komunikasi selalu ada gitu. Jadi nggak mungkin kesasar juga gitu. Jadi nggak memaksakan untuk di tol harus ngambil jalur kanan, rombongan panjang, kan ganggu pengendara lain juga. Iya sih. Kalau kami lebih suruh mencar aja, jadi nggak perlu kelihatan. Yang penting komunikasi tetap jalan bagus, nggak bakal nyasar. Kalaupun ada yang nyasar kan nanti tetap bisa saling membantu gitu ya. Jadi kalau lagi di jalan terus tiba-tiba ada kendaraan asing kendaraan asing yang bukan bagian dari rombongan, nggak apa-apa, tetap dikasih jalan aja karena prinsipnya adalah ini jalan bukan jalan kita, ini bukan jalan gitu. Nenek moyangmu. Terus Kak Welly, berhubung ini member-member yang lain kayak tadi yang udah diceritakan itu kan beberapa atau malah banyak yang lebih berusia. Itu misalnya dalam berkendara beda nggak sih yang muda sama yang lebih tua misalnya? Entah yang tua akhirnya lebih berhati-hati atau justru malah merasa tua akhirnya ustaz sakarepku gitu, nggak bisa dibilangin. Gimana kalau kita sih untuk kecepatan ya, lebih ke kecepatan ya itu ya. Kadang yang berkeluarga kan pasti mereka nggak seneng kenceng-kenceng. Jadi kita setiap touring itu pasti dengan HT itu juga berfungsi. Kecepatan di stay di 40 atau 60 gitu, selalu diatur dari situ. Jadi nggak sampai jaraknya mepet-mepet banget, enggak. Oke. Ada panggilan khusus nggak untuk para membernya? Kalau kita member itu manggilnya ya kadang Kang, kadang siapapun itu. Tante kalau yang cewek gitu ya. Ada juga sekretarisnya itu panggilnya maminya Yaris Club Surabaya. Ada. Itu ada siapa? Sebenarnya. Namanya Mami emang. Panggilannya Mami. Oke. Itu orangnya mungkin lagi di Gresik, jadi nggak bisa mudah-mudahan next time lah kita bisa ngobrol lagi dengan teman-teman yang lain ya. Oke, jadi ini persiapan menyambut Ramadan memang biasanya mengadakan bagi takjil gitu ya. Insya Allah semoga bisa lancar. Kan soalnya pandemi juga takutnya ada. Iya sih, nggak boleh terlalu banyak kerumunan atau apa gitu ya. Terus ini Kak, apa namanya? Selain kopdar kan wajib ya biasanya. Itu biasanya berapa lama sekali? Sebulan sekali kah? Dulu itu sempat seminggu sekali. Akhirnya dikurangin 2 minggu sekali. Untuk sekarang kadang 1 bulan sekali. Soalnya kita untuk kopdar itu kan juga sebelum melakukan kopdar kita juga bikin line up siapa aja yang bisa hadir. Harus make sure dulu ya. Kalau sekiranya cuma sedikit kita mundurkan waktu, sekiranya bisa ketemu waktu yang tepat untuk kumpul bareng semuanya. Untuk supaya bisa semuanya atau rame-rame bisa ikut gitu ya. Itu kopdarnya biasanya dalam kota aja atau? Kita kopdar itu Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Sekitar itu ya? Iya, soalnya ada member yang di Gresik, jadi kadang kita kopdar di Gresik biar gantian gitu loh. Jadi mereka selalu di Surabaya. Yaris Club Surabaya, berarti platnya nomor plat polisinya berarti harus L dong? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Saya beli malah. Oh, Sidoarjo, tinggal di Sidoarjo. Itu tadi sempat kenapa terlintas tanya kayak gitu karena kan memang
mungkin di Sidoarjo sendiri misalnya belum ada klubnya, tapi kan ini pelatnya kan Surabaya, boleh nggak ya? Ternyata boleh ya. Iya. Misalnya dari kota lain pun artinya boleh kalau klub Surabaya atau terbatas sekitar Surabaya aja? Kita juga punya member plat M. Oh. Juga ada. Ada, boleh. Iya. Kadang itu kan ada juga yang member dulunya di Yaris, misal Yaris Malang, pindah tugas kerja atau Surabaya, akhirnya gabung di Surabaya, ya monggo. Boleh ya. Kita kan hubungan baik juga sama komunitas-komunitas Yaris yang di Malang maupun di kota-kota lainnya. Oke. Kalau biasanya ini Kak, kalau acara dari Yaris Club sendiri, kalau yang skalanya nasional itu biasanya apa namanya, berapa lama sekali mungkin diselenggarakan kayak gitu? Kalau nasional itu lebih ke TICI, itu komunitas Toyota Yaris Club Indonesia. Ya, tapi sebagian dari YCS juga tergabung di TICI. Jadi untuk Yaris Club Surabaya ini cuma area Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Surabaya, Sidoarjo, Gresik Iya. ya. Oke, memang yang satu lingkup aja itu ya. Ada batasan umur nggak kalau misalnya pengen ikut gabung nih di Yaris Club gitu? Ya. Banyak loh sekarang anak-anak yang misalnya SMA gitu punya Syarat Yaris kami misalnya. Yang paling wajib SIM. harus punya SIM. Iya. Kita juga nggak mau resiko ntar ada razia di jalan, ada member yang nggak punya SIM kan. Itu ya. Nggak enak juga. Jadi dua nih yang wajib, harus punya Yaris. Yang pertama pasti, yang kedua SIM. Itu ya, SIM itu wajib. Kalau kalian misalnya dari daerah Sidoarjo atau mungkin Gresik atau sekitarnya ini masih oke, masih bisa banget gitu ya. Oke. Kak, sekarang apa sih yang kepengen ini mungkin kamu share ke teman-teman Smart Clickers gitu, atau mungkin ada pengalaman yang menarik sekali ketika bergabung di Yaris Club ini? Pengalaman. Sebenarnya kalau untuk gabung di Yaris Club sini bersyukur sih, soalnya saya aslinya bukan orang sini, orang Kalimantan. Oh, Kalimantan. Jadi, mana? Kalimantan Tengah saya. Asli lahir gede di sana. Gede di sana. SMA baru pindah sini. Jadi kan gitu. Waktu SMA sempat. Berarti ini ya, dulu masih sempat pakai bahasa ikam. Ikam kada bulikah? Apa sih kayak gitu-gitu ya? Oke. Jadi kan waktu SMA akhirnya pindah ke Surabaya. Waktu udah punya SIM dikasih Yaris, akhirnya kan sendiri di sini belum ada teman, akhirnya nyari komunitas dan beruntungnya ketemu. Berarti umur berapa waktu itu? Waktu pertama kali gabung di Yaris Surabaya? Bergabung di Yaris itu umur 19 kayaknya. Kuliah ya? Iya. Oke. Kuliah. Jadi itu waktu masih menjadi member biasa. Iya. Apa tuh selain bersyukur karena memang sebelumnya adalah bukan orang Surabaya asli. Ya, jadi kita kemana-mana, kadang-kadang keluar kota gitu juga nggak terlalu takut ada kendaraan kenapa-napa, jadi bisa calling dari komunitas lain yang Yaris juga. Pasti gitu. Dibantu. Pernah nggak kejadian misalnya nih lagi keluar kota Malang misalnya, ternyata ada kendala soal kendaraan di sana, terus akhirnya dibantu sama teman-teman komunitas dari Malang gitu, pernah kejadian? Kadang kalau kita lagi rombongan gitu, kita selalu komunikasi untuk ke komunitas yang ada di sana dulu. Oke. Jadi berkabar ya. Iya, jadi sampai sana disambut ya, dijamu nih ya, ngopi bareng dulu yuk. Ngopi bareng gitu. Oke. Saling bagi-bagi ilmu mengenai modif juga. Kemudian dari yang mungkin mulai istilahnya teman biasa, akhirnya benar-benar kayak menjadi saudara atau keluarga gitu, terjadi di Yaris. Seperti saya sama Kang Inanta, Kang yang nggak bisa sama Mami yang itu juga seperti udah kayak saudara sendiri. Oke. Ada tagline khusus nggak atau slogan khusus nggak untuk Yaris Club ini? Apa ya? Gak ada kayaknya untuk slogan. Harus bikin setelah ini. Nanti kalau pas kopdar bisa dibicarakan ya. Biar dibikinkan slogan yang paten gitu ya. Biar gak berubah-berubah. Soalnya kadang-kadang berubah-berubah setiap touring. Ada aja yang dirubah. Isi kepalanya banyak. Iya, jadi bingung mau pakai yang mana nih gitu. Jadi gak tahu kan pakai tagline yang mana. Jadi bingung, iya. Oke lah, Kak Welly ini apa sih pesan-pesan Kak Welly mungkin pengen disampaikan ke Smart Clickers gitu. Jadi ketika memutuskan untuk bergabung dalam sebuah komunitas atau klub itu sebenarnya
positifnya apa sih? Boleh yuk di positifnya kalau kita gabung di komunitas kita menambah keluarga tentunya. Jadi kalau ada tujuan untuk modifikasi, kita ada yang nuntun, jadi nggak asal-asal modif gitu. Dan kalau udah masuk komunitas nggak boleh berkendara sembarangan. Tuh, nggak boleh berkendara sembarangan. Jangan mentang-mentang kalian ini bawa rombongan terus merasa sok-sokan gitu. Di Yaris pun nggak boleh ya. Nggak boleh. Soalnya ntar efeknya apa? Nama komunitas itu yang jelek juga. Apalagi nama ketuanya. Siapa ini ketuanya nih? Pasti yang kena pengurusnya juga. Iya benar. Jadi saling menjaga nama baik ya. Oke. Apalagi mungkin? Itu aja sih untuk. Itu aja. Itu aja ya. Jadi teman-teman dari Yaris Club Surabaya ini, Ivan ada satu pelajaran yang keren banget nih. Jadi sebenarnya kalian ketika memutuskan untuk bergabung dalam sebuah komunitas, itu artinya kalian pun sudah siap untuk menerima banyak hal-hal baru, banyak teman-teman baru, keluarga baru pastinya. Seperti yang tadi Kak Welly ini aslinya bukan duduk arek Surabaya rek, tapi akhirnya di sini menjadi seperti warga Surabaya sendiri, mendapatkan teman-teman dan juga keluarga yang ada di Surabaya dari klub ini. Tapi tetap nih bagus banget pesannya, meskipun kalian ada dalam sebuah komunitas apapun itu, ketika kalian lagi barengan jangan pernah merasa karena boloy akeh gitu ya, teman-temannya banyak akhirnya so-soan. Jangan ya, tetap saling menjaga nama baik aja semuanya. Sukses terus untuk Yaris Club Surabaya. Thank you banget ya Kak ya. Nanti kapan-kapan kita bisa sharing lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin ada agenda apa yang spesial dari Yaris Club, boleh kita sampaikan ke Smart Clickers. Thank you ya, saya terus nanti ya. Bakal diundang kok kalau ada acara. Siap. Oke.